Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tahu gak Bapak Ibu Saudara kenapa tadi saya rindu Bapak Ibu Saudara kita menyanyikan lagu Dia Bangkit Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus sudah bangkit, maka kita anak-anaknya juga harus bangkit Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya memberikan tema saya tentang kata-kata terakhir Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara waktu di kayu salib Bapak Ibu Saudara. Kalau kata-kata terakhir menurut Bapak Ibu Saudara penting apa enggak Bapak Ibu Saudara? Karena penting banget jadi saya rindu Bapak Ibu Saudara untuk membagikannya Bapak Ibu Saudara. Judul khotbah saya Bapak Ibu Saudara 7 sabda atau 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib Bapak Ibu Saudara. Kata-kata yang Tuhan Yesus berikan ini Bapak Ibu Saudara boleh bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan bukan lagi sedang kondisi baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan bukan lagi sedang sehat-sehat, lagi sedang enjoy, bukan Bapak Ibu Saudara. Kata-kata 7 sabda ini diucapkan Tuhan sedang di apa Bapak Ibu Saudara? Di salib Bapak Ibu Saudara. Sedang merasakan kesakitan Bapak Ibu Saudara. Kesakitan habis dicambuk Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya merenungkan Bapak luar biasanya Bapak Saudara ucapan ini Bapak Saudara, sehingga kita anak-anak Tuhan harus selalu merenungkan 7 perkataan ini Bapak Saudara. Apa sih perkataan yang pertama Bapak Saudara? Yuk kita baca sama-sama Bapak Saudara, kita belajar sama-sama pada hari ini. Yang pertama diambil dari Lukas 23 ayat yang ke-24. Lukas 23 ayat yang ke-34. Saya baca buat saudara. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaiannya. Saya ulangi lagi saudara. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wow, keren banget Bapak Saudara. Kenapa saya bilang keren banget? Itu dari saya bilang Saudara, ini Yesus sedang dianiaya Saudara, sedang disalib Saudara, sedang berdarah-darah, sedang ya kan, kayaknya tinggal menunggu hitungan menit Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Suatu teladan yang luar biasa Bapak Saudara, suatu pengampunan yang bagi saya luar biasa sempurna Bapak Saudara. Pengampunan bukan berasal dari dunia ini Bapak Saudara. Pengampunan bukan berasal dari bumi ini. Pengampunan berarti saudara bukan identitas kerajaan Allah saudara. Bisa saudara mempunyai pengampunan berarti saudara dan saya adalah anak-anak Allah saudara. Bisa saudara bisa mengampuni orang yang tidak baik sama saudara. Saudara menunjukkan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di kehidupan saudara. Karena Yesus sudah memberikan teladan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita sangat amat gampang saudara, betul? Orang memberi kita memberi. Tapi bagaimana kalau orang tidak memberi kita, apakah kita mau tetap baik? Itu kalau nggak memberi doang. Apakah kalau orang mau fitnah kita, apakah kita tetap baik? Kita tetap berdoa bagi mereka, doain mereka, kita tetap berikan pengampunan bagi mereka. Itu baru difitnah saudara. Barang siapa menambah pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Bapak Ibu Saudara belum diapa-apain saudara, belum disuruh diambil baju, Bapak Ibu Saudara udah komennya, ya. Ini Tuhan bilang apa? Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu saudara. Pas saya baca ini, aduh ya. Betapa bangga, betapa kagum saya menjadi anak Kristus. Betapa bangga, betapa kagum, betapa dengan begitu kehormatan saya dan saudara menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Karena dia mengajarkan suatu teladan yang bagi saya nggak ada pemuka agama satupun di dunia ini seperti Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada tokoh agama manapun, tidak ada nabi manapun yang bisa mati dan bangkit, Bapak Saudara. Hanya Yesus Kristus, Bapak Saudara. Kalau Yesus Kristus nggak bangkit di hari ketiga, Bapak Saudara, sia-sia berkristenan, Bapak Saudara. Kalau Yesus Kristus nggak bangkit di hari ketiga,
Kristen mungkin gak ada hari ini, saudara. Dia akan layu, akan hilang. Kenapa? Orang berkata, mana ya kan? Guru kamu, mana Tuhan kamu, Allah kamu, bilang hari ketiga akan bangkit. Tapi gak bangkit. Tapi dia buktikan di hari ketiga dia bangkit. Satu-satunya di dunia yang mati dan bangkit, saudara. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, ada, betul. Tapi orang mati itu akhirnya juga mati juga, saudara. Nggak hidup selama-lamanya, saudara. Mati, Tuhan Yesus bangkitkan. Dan nanti umur dia mati, saudara. Tapi hanya Yesus Kristus, saudara. Dia mati, dia bangkit, dan dia hidup selama-lamanya. Dan itu yang membuat saya dan saudara harus kuat di dalam iman percaya bahwa Allah yang saya dan saudara sembah ada Allah yang hidup, Allah yang berjanji. Kalau maut aja udah dia kalahkan, saudara. Kalau kematian sudah dia kalahkan. Maka percaya dan yakin apapun kondisi saudara, Tuhan sudah kalahkan itu semua bagi saudara. Seperti yang lagu tadi, saudara, saya suka bagi saudara lagu itu, saudara. Pertama kali dirilis bagi saudara yang pertama. Pas mungkin tuh lagu penciptanya dapat dari orang-orang yang sharing ke dia, mungkin saudara dikumpulin jadilah seperti lagu itu, saudara. Walaupun guru itu tak berpindah, tetap percaya Tuhan yang pegang kuasa. Walaupun ku dalam lembah kekelaman, tidak mengapa, asal Yesus besertaku. Kalau nyanyi kayaknya gampang ya, saudara. Tapi kalau Bapak itu saudara sapi, saudara. Di dalam lembah kekelaman, di tempat yang tergelap, di tempat yang sunyi, kebanyakan gak ada orang yang mau menemani saudara. Tapi Albi itu berkata, tak mengapa, asal Yesus besertaku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Pribadinya gak pernah berubah, saudara. Mungkin masalah saudara belum selesai, sakit saudara belum disembuhkan. Kayak tadi pagi saya ada WA, pelayan yang di Bogor bilang, Pak, apakah saya ada sakit saluran kemih atau kandung kemih gitu, saudara. Semua orang punya sakit, saudara. Semua orang punya kesusahannya masing-masing. Tapi di sini belajar ya, percaya selama ada Tuhan, selama ada Tuhan, dimanapun saudara berada, Tuhan sanggup, saudara. Walaupun di dalam lembah, Tuhan sanggup bagi saudara. Dan pelan-pelan percaya bagi saudara, semuanya pasti akan berlalu, saudara. Berbicara tentang gunung itu gitu, saudara. Gunung itu gak berubah, saudara. Itu di saat saudara berjalan terus, yang penting berjalan, saudara. Yang penting berjalan, tiap hari berjalan, beristirahat boleh, gak larang, saudara. Kenapa kita manusia lelah? Tapi saudara terus berjalan bersama Tuhan. Gunungnya gak berubah, saudara. Betul? Gunung yang saudara lalui itu gak berubah. Tapi di saat saudara berjalan terus bersama Tuhan, berjalan terus bersama Tuhan, gak terasa, saudara. Tapi gak tahu kapan saudara melewati gunung itu. 1 jam kan? 1 hari kan, 1 minggu kan, 1 tahun kan, 10 tahun kan, gak ada yang tahu. Tapi waktu Tuhan yang terbaik. Di saat saudara berjalan melewati gunung itu, saudara, sampai gak saudara lama-lama? Sampai, saudara, dan akhirnya saudara sampai ke puncak gunung itu. Dan saudara akan melihat, oh Tuhan, sudah berapa lama saya melewati bersama dengan Tuhan. Tapi satu hal yang saudara tanamkan dalam diri saudara, ada yang berubah dalam diri saudara. Kalau secara jasmani mendaki gunung selama berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, apa yang berubah, saudara? Fisiknya, betul? Kekuatan kakinya, kekuatan ototnya pasti berubah. Betul, saudara? Mengikut Tuhan, pasti ada yang berubah, saudara. Dan harus berubah. Kekuatan otot rohani saudara harus berubah. Dan pasti berubah kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Kelihatannya nggak kelihatan, saudara. Tapi saudara di saat mencapai gunung itu, saudara, saya sudah lewati loh bersama dengan Tuhan loh. Itu yang Tuhan mau, saudara. Sehingga di atas gunung saudara dapat menikmati, dapat merasakan betapa bersyukurnya, saudara. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu apa rasanya kondisi tidak mempunyai, saudara. Apa kondisi rasanya kehilangan, apa kondisi rasanya kesakitan. Dia baru menerima ucapan syukur itu dengan berlimpah-limpah, saudara. Kenapa di saat Bapak Ibu saudara merasa punya handphone ini biasa, saudara akan merasa biasa, saudara. Tapi saudara tahu di luar sana banyak orang yang nggak punya handphone, saudara. Betul atau betul? Banyak orang di sana mempunyai handphone 1, 2, 3 juta aja bersyukur-syukur, saudara. Tapi kita yang punya handphone 1, 2, 3, 5 juta, kita biasa aja lah. Karena saudara kurang bersyukur, saudara. Sekarang hari ini saya dan saudara masih hidup, bersyukur, saudara.
Masih banyak di luar sana yang sedang sakit, saudara. Banyak di rumah sakit pengen kata Tuhan, saya pengen sembuh. Bisa sembuh gak saudara? Bisa saudara. Orang yang punya uang banyak ya Tuhan, dia bilang sama dokter, saya beli kesembuhan saya bayar 1 miliar, 10 miliar. Mau sembuhkan saya? Gak bisa sembuh kalau Tuhan gak mau sembuhin saudara. Jadi belajar bagi saudara, banyak-banyak bersyukur bagi saudara. Perkataan yang kedua bagi saudara. Di dalam Lukas 23 ayat 63. Lukas 23 ayat yang ke-43. Saya baca buat saudara. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya ulangi, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini kata-kata buat siapa Bapak Saudara tahu? Yesus bilang kepada siapa Bapak Saudara? Betul 100% Bapak saya. Nanti ambil ayatnya ambil kepala. Ini kata-kata buat penjahat saudara yang kiri kanannya Tuhan Yesus saudara. Aku berkata kepadamu setelah hari juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang menerima keselamatan pada hari itu hanya satu penjahat saudara. Yang satunya lagi kenapa nggak menerima saudara? Karena dia nggak mau menerima kesempatan untuk percaya pada Yesus saudara. Padahal dia udah lihat Yesus saudara hari itu. Mungkin di dalam penjara ada pentafsir akhirnya bilang mungkin di dalam penjara Yesus bersama kedua penjahat itu ya. Mungkin Yesus sudah bercerita banyak tentang pengalaman dia, tentang perbuatan yang dia lakukan. Tapi tetap hanya satu yang percaya, satu yang tidak percaya saudara. Begitu pula dengan kenyataan hari-hari ini saudara. Banyak orang yang nggak percaya saudara bahwa Yesus hidup. Banyak orang yang bilang itu bukan Tuhan Yesus yang disalib saudara. Itu yang mirip Tuhan Yesus itu. Itu pilihan bagi saudara. Tapi pintu keselamatan terbuka bagi orang yang mau percaya, yang mau menerima kesempatan tersebut saudara. Yesus nggak memaksa penjahat itu ya. Tapi penjahat yang satu berkata, Tuhan, kalau Tuhan naik ke kerajaan surga nanti ingat akan saya saudara. Dan saat itu dia di saat Yesus mati Bapak, penjahat yang satunya lagi masuk ke kerajaan surga bersama saudara. Bersyukur Bapak bisa buat saya dan saudara. Waktu kita masih panjang saudara. Kita nggak seperti penjahat itu ya, terima Tuhan. Misalnya saudara di sini nggak ada saudara. Hari ini terima Tuhan. Tuhan saya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Amin. Satu. Ada yang mau saudara? Nggak ada saudara. Jemaat CPDS ada yang mau rasa panjang umur saudara. Amin. Pakai bersenang bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya karena diberikan umur panjang saudara. Udah terima Tuhan Yesus, nggak langsung dipanggil saudara, nggak inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Diberikan kesehatan saudara, buat melewati hidup ini saudara. Buat apa? Buat mengerjakan keselamatan Bapak Ibu Saudara dengan takut dan gentar akan Tuhan. Buat menghasilkan karya-karya buat Tuhan saudara. Tunjukkan kepada dunia ini, saya terima Tuhan, saya berbeda loh. Saya terima Tuhan, saya sudah meninggalkan manusia lama saya. Saya terima Tuhan, saya lebih baik lagi jadi orang, lebih sahabat lagi jadi orang berubah saudara. Tunjukkan saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya masih diizinkan Tuhan sampai hari ini menerima Tuhan, artinya ada karya keselamatan yang harus saudara kerjakan saudara. Bagikan kepada keluarga saudara yang punya orang tua yang belum kenal, juga jadi anak yang hormat kepada orang tua. Jadi orang tua yang mengasihi anak-anak, cucu mantu dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Jadi teladan bagi mereka besar. Jadi berdoa bagi mereka besar. Dan percaya mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada waktunya besar. Bila Bapak Ibu Saudara beriman Bapak Ibu Saudara. Ucapan yang ketiga ya saudara, selanjutnya berarti. Ucapan yang ketiga dari Yohanes 19 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Ketika Yesus melihat ibunya, ibu Yesus saudara, dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kata Yesus kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perkataan yang ketiga, di saat Tuhan Yesus lagi disalib, saudara lagi aduh gitu. Udah pikirannya pasti menahan sakitnya luar biasa, tapi dia lihat ibunya saudara, mengingatkan apa ya,
selalu ingat hubungan antara manusia, saudara. Bagus banget Bapak Ibu Saudara mengingat hubungan saudara dengan Tuhan, karena salib mengarah ke atas, saudara. Tapi jangan lupa, salib bukan hanya berbicara tentang mengarah ke atas, saudara. Salib berbicara tentang hubungan horizontal, saudara. Artinya hubungan tentang sama, saudara. Percuma Bapak Ibu Saudara hubungan ke atas, bagusnya minta ampun, tapi Bapak Ibu Saudara nggak bisa wujudkan di dalam hubungan sesama saudara. Omong kosong Bapak Ibu Saudara. Saudara bilang saya mengasihi Tuhan, saya sayang sama Tuhan, tapi saudara nggak bisa hormat, nggak bisa sayang orang tua saudara. Saudara nggak bisa sayang, nggak bisa bertanggung jawab pada anak-anak saudara. Saudara bohong. Kalau saudara bilang saya mengasihi Tuhan, maka otomatis saudara akan mengasihi sesama. Nggak bisa luput hukum kasih, saudara. Dan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua berkata, kasihilah sesamamu manusia. Jadi berbicara tentang Yesus berkata tadi, berbicara tentang Yesus berkata tadi, ibu inilah anakmu. Berbicara tentang menghormati orang tua, saudara. Karena di dalam hukum Taurat, hormatilah ayahmu dan ibumu, saudara. Berarti begitu pentingnya bisa menghormati orang tua, menghormati saudara. Dan gereja menjadi bentuk komunitas keluarga, saudara, yang Tuhan mau. Gereja yang mempedulikan jemaatnya, gereja yang memperhatikan sesamanya jemaatnya, itu bentuk gereja yang Tuhan mau, saudara. Gereja yang bukan hanya Bapak Ibu Gembala dan jemaat, bukan hanya itu, saudara. Bapak Ibu Gembala dan jemaat merangkul sebagai keluarga. Itu gereja yang Tuhan inginkan, Bapak Saudara. Sehingga orang melihat gereja bukan sebuah bentuk organisasi saja, saudara. Orang melihat gereja itu keluarganya Tuhan, saudara. Dunia melihat gereja itu menampilkan pribadinya Yesus. Sehingga orang melihat gereja, wow, itu orang-orang gereja top banget ya, hebat banget ya ngasihnya ya, mengasihi banget ya. Udah kita marahin tetap aja tuh senyum-senyum ya. Puji Tuhan, haleluya ya. Itu yang Tuhan ajarkan Bapak Saudara. Sehingga diucapkan tadi kan, Yesus bagi ibunya dan bagian dikasih di sampingnya berkata, ibu inilah anakku dan inilah ibumu. Kenapa Yesus berkata kepada murid yang dikasihnya, betul? Murid yang dikasihnya itu Yohanes, Bapak Saudara. Jadi pentafsir Alkitab berkata kemungkinan besar Yesus kemungkinan besar Yesus tinggal mempunyai seorang ibu, saudara. Mungkin ayahnya sudah meninggal. Jadi Yesus menitipkan, menurut tradisi Yahudi, anak laki-laki harus mengurus orang tuanya, saudara. Jadi dia sebagai seorang anak laki-laki, dia nggak melupakan kebudayaannya sebagai seorang Yahudi. Dia titipkan ibunya kepada murid yang dikasihnya. Tolong ya, rawat ibu saya. Dan menurut tafsir Alkitab, selama hidupnya Maria ditanggung oleh murid yang dikasihnya, yaitu Yohanes. Dan Yohanes tunjukkan sebagai murid yang dikasihnya, dia merawat ibu Yesus, saudara, sampai akhir hayatnya, saudara. Itulah kekristenan yang sejati, Bapak Saudara. Kalau Tuhan berkata hari ini, jaga ibu kamu, hormati ibu kamu, rawat ibu kamu, selama masih hidup, Bapak Saudara. Ya, Bapak Saudara. Selama masih hidup, rawat, saudara. Karena kalau sudah meninggal nggak ada gunanya, saudara. Kemarin Bapak Gembala ya kan, Opa bilang sama saya, nggak berasa ya ini ya, Popo kayaknya udah nggak ada ya. Saya bilang, ya kalau bagi saya yang tinggal di sebelah sama Popo itu, saya sudah merasa menjadi seorang cucu yang baik. Saya sudah merawat Popo, berusaha ya kan menyenangkan Popo sampai hidupnya. Jadi kisah saya melepas kepergian Popo, bagi saya, saudara, itu jauh lebih baik, saudara, daripada dia hidup di dunia menahan kesakitan, saudara. Sakit, saudara, hidup nggak bisa ngapa-ngapain, hanya di ranjang, lama-lama muncul luka kecil, lama-lama jadi borok, saudara. Lukanya bolong, saudara. Aduh, ngebersihinnya sedih, saudara. Kita yang bersihinnya sedih itu. Aduh, kan saya pas ada luka nih, saudara, di kena motor ya. Itu aja sakit, cuma kecil, apalagi di sini, saudara. Makin gede, ngebersihinnya sampai nangis, saudara. Jadi belajar, saudara, dari teladan Yesus, hormatilah ayahmu dan ibu. Selama ada orang tua, belajar menyukakan kedua saudara. Karena itu adalah teladan Yesus Kristus, bagi saudara.
Ucapan Yesus yang berikutnya bagi saudara. Yang keempat, saudara, di dalam Matius 27 ayat yang ke-46. Matius 27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam Markus 15 ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan puncak penderitaan Yesus, bagi saudara. Yesus menggantikan saya dan saudara. Harusnya saya dan saudara terpisah dari kasih Tuhan. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Dia gantikan saya dan saudara, sehingga saudara tidak mengalami namanya keputusan dengan Tuhan, dengan kita manusia, saudara. Sudah Yesus tanggung di atas kayu salib bagi saudara. Dan untuk menggenapi masuk di pasal 22 ayat yang kedua, bagi saudara, berbicara tentang penderitaan Mesias. Di awal ayat Mazmur 22 berbicara tentang penderitaannya, bagi saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca sampai akhir, sampai ayat 25 sampai ke 22, itu berbicara diakhiri dengan kemenangan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Jadi saya teramat yakin orang yang bilang cinta Tuhan, sayang Tuhan, mengasihi Tuhan, dia pasti akan menyintai firman Tuhan, saudara. Karena Yesus membuktikan di saat Ia adalah anak Allah, Dia membaca hukum Taurat, saudara. Jadi di dalam Mazmur itu Tuhan bilang ya, Eli, Eli, lama sabatani. Secara keseluruhan, secara konteksnya, saudara, di akhir konteks itu berbicara tentang kemenangan seorang raja, saudara. Seorang Tuhan yang telah berdaulat, yang mengalahkan maut, saudara. Jadi di saat Tuhan bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di akhirnya Mazmur 22 itu berbicara tentang kemenangan Yesus Kristus, saudara. Berbicara tentang Eloi, Eloi, lama sabatani, berbicara tentang Yesus adalah 100% manusia, saudara. Tapi Yesus juga adalah 100% Allah, saudara. Yesus 100% manusia, Dia merasakan rasanya kehilangan ditinggal Allahnya, saudara, ditinggal Bapaknya, saudara. Tapi yang tadi saya bilang, itu menggantikan posisi saya dan saudara. Harusnya saya dan saudara ditinggalkan Tuhan, tapi Tuhan sudah gantikan itu di kayu salib, bagi saudara. Harusnya kita, saya dan saudara yang tertutup, tapi digantikan oleh Yesus, menjadi tertutup karena Yesus disalib. Agar saya dan saudara tidak menjadi orang-orang yang tertutup di dunia ini, saudara. Segala kutuk, segala dosa telah Yesus tanggung di dalam kayu salib, bagi saudara. Dan seruan nyaring ini menandai detik-detik sebelum Yesus mengembuskan napas terakhirnya di kayu salib, bagi saudara. Membuktikan bahwa ini bukan suatu keputusasaan di dalam kehidupan Dia, ini merupakan suatu bentuk kemenangan, ya. Bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukannya orang lagi berputus asa, saudara. Bukannya orang lagi nggak ada pengharapan, dia. Karena dia tahu, ya kan, di saat itu ada Tuhan yang akan menggantikan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara dapat berhubungan kembali dengan Allah, bagi saudara. Yang berikutnya, bagi saudara, ucapan Tuhan Yesus yang berikutnya di Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah Yesus, supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Kenapa Tuhan harus bilang gitu? Aku haus, saudara. Padahal Dia adalah sang sumber air kehidupan itu sendiri, saudara. Dan tadi saya bilang, saudara, menunjukkan bahwa Ia adalah 100% Allah, saudara. Dan menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah 100% manusia, saudara. Dapat merasakan sakit, dapat merasakan haus, saudara. Berjam-jam disalibkan, saudara, dengan mencucurkan darah, saudara. Dia bisa berkata, saya haus, saudara. Dan untuk menggenapi di Mazmur 69 ayat 2 berkata, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Tentang diberi minum anggur asam tergenapi, saudara. Prajurit itu memberikan anggur asam kepada Tuhan Yesus. Jadi proses Yesus ada di salib, semuanya tentang berbicara tentang penggenapan para nabi zaman dahulu, saudara. Jadi Nabi Yesaya
menubuatkan bahwa akan ada Mesias yang akan disalibkan, akan mengalami penganiayaan, akan diberikan asap dan sebagainya. Itu semuanya Yesus belajar, saudara, belajar taat sampai akhir. Dan dia tahu, saudara, kalau dia bilang dia akan bangkit pada hari ketiga, Yesus tetap taat, saudara. Dia melewati kematiannya di kayu salib, saudara. Jadi kalau dia renungan gitu, saudara, dia tahu 3 hari kemudian dia akan bangkit. Kita flashback lagi, tarik lagi ke belakang, dia tahu dia akan disalibkan, saudara. Tapi dia nggak mundur, saudara. Dia tetap jalan proses itu, saudara. Saya yakin sebagai seorang manusia dia pasti ketakutan, makanya Yesus berdoa di taman Getsemani sampai mencucurkan keringatnya bagaikan darah. Itu saudara bisa bayangkan ya, saudara kalau misalnya diberitahu orang, oh nanti kamu minggu depan akan meninggal dunia, apa yang saudara rasakan? Saudara akan berusaha, aduh Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saudara akan berdoa, bahkan saudara akan nggak makan selama seminggu. Tuhan, kalau bisa saya nggak meninggal, Tuhan. Tapi enggak ya, kawan pengorbanan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, dia lalui bersaudara. Makanya perjamuan kudus merupakan salah satu dari peringatan akan Yesus bersaudara, untuk memperingati dia tubuh dan darahnya yang tercurah buat saya dan saudara bersaudara. Ucapan yang berikutnya bagi saudara, ucapan yang ke-6 di Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asap itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa Yunani bagi saudara, sudah selesai artinya lunas dibayar bagi saudara. Artinya lunas dibayar bagi saudara. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam ruang pengadilan, seorang hakim mengetok palu, sudah selesai. Perkara saudara sudah selesai. Dosa saudara sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Sudah lunas, saudara. Sudah lunas dibayar oleh darah yang mahal. Bukan dengan barang yang mahal, bukan dengan emas, perak, bukan, saudara. Dan juga bukan dicicil, saudara. Kan sekarang banyak orang, saudara, cicil, saudara. Apalagi dengan banyaknya pinjaman yang menggiurkan, menggampangkan, saudara. Bisa kredit, gitu. Tapi saya dan saudara dari kredit, saudara. Saya dan saudara telah dibayar lunas, saudara. Bagi saudara yang punya hutang, saudara, kalau hari ini datang seseorang bilang sama saudara, hutang sudah saya bayar lunas, bagaimana perasaan saudara? Tunjukkan itu, saudara. Yesus mati di kayu salib tidak main-main, saudara. Hari ini dia berkata, menepuk hutang saudara, berkata, bro, sudah lunas, bro. Jadi jangan main-main lagi sama saya. Anakku sudah lunas, berikan yang terbaik buat saya. Yang muda, masih muda, berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang tua, tinggal sedikit lagi kan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Semuanya sudah selesai urusan di muka bumi ini, saudara. Jadi berikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa saudara berikan, saudara? Waktu saudara, tenaga saudara, apapun itu saudara berikan bagi saudara. Karena it is done, saudara. Sudah selesai bagi saudara. Yang terakhir bagi saudara, perkataan yang terakhir, perkataan yang ke-7 bagi saudara. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kata-kata yang terakhir ini menunjukkan bukan keputusasaan bagi saudara. Ini merupakan penyerahan diri, komitmen Yesus. Dari awal dia tahu dia akan disalibkan, dia tahu akan mati di kayu salib. Tapi di akhirnya dia menceritakan, Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku. Suatu bentuk penunjukan diri yang tertinggi bagi saudara. Sampai akhir hayatnya Tuhan berkata, ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku. Wow, di saat saya merenungkan ini, saudara, belum tentu bagi saudara, saya dan saudara sanggup menerima itu, saudara. Mengikuti rencana Tuhan sampai kematian saudara. Belum tentu manusia dapat mau bagi saudara. Tapi Tuhan tahu, hanya Yesus Kristus, anak domba Allah yang sanggup bagi saudara menggantikan saya dan saudara. Harusnya saya dan saudara yang mati bagi saudara. Tapi enggak, ya kan, ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Komitmennya Yesus, penundukan dirinya Yesus sempurna bagi saudara. Dia taat
kepada Bapaknya sampai Dia mati, Bapak Ibu Saudara. Dengan kematian yang berkuasa, Yesus mampu berseru, Bapak Ibu Saudara, dengan keras mendekati ajalnya, bahwa menunjukkan kuasa ilahinya, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya membuat kepala pasukan Romawi mengakui dan berkata, benar, Yesus adalah anak Allah. Keren, Bapak Ibu Saudara. Kematian Yesus Kristus membuat sekitarnya banyak yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Yang tadi saya bilang, Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus gak mati di kayu salib dan Yesus gak bangkit, percuma peristiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena Yesus mati di kayu salib membuat orang bertobat, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus bangkit membuktikan bahwa sejarah kematian Yesus adalah benar-benar, Bapak Ibu Saudara. Kan ada ya, Bapak Ibu Saudara, beberapa orang berkata, itu kemungkinan besar bukan Yesus yang mati, Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak ahli-ahli sejarah, kalau Bapak Ibu Saudara baca, membuktikan bahwa Yesus mati itu ada saksi matanya, ada bukti sejarahnya, semuanya itu ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dengan bangga dan yakin dan percaya bahwa kita mempercayai Allah yang telah mati dan telah bangkit, Bapak Ibu Saudara. Karena tadi yang saya bilang di awal, kalau Yesus gak bangkit, sia-sia kepercayaan saya dan saudara. Karena kita menyembah Allah yang mati, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit, maka dalam bangga kita bisa berkata bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Bapak Ibu Saudara, yang telah mengalahkan maut, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari 7 sabda ini kita melihat satu hal, Bapak Ibu Saudara. Kasih Yesus itu tidak main-main, kasih Yesus itu tidak setengah-setengah, Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan menyelamatkan, Tuhan mengasihi, Tuhan menebus, menanggung dosa kita, menderita, dan Dia telah menang, dan Dia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya buat saya dan saudara. Saya sedang memain musik untuk ke depan, Bapak Saudara. Boleh kita nyanyikan lagu tadi, walaupun dulu itu tak berpindah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya mati untuk saya dan saudara, tapi Dia mati, Dia bangkit buat saya dan saudara untuk hidup hari ini, Bapak Ibu Saudara, untuk menyelesaikan karya keselamatan saya dan saudara. Apa yang bisa Bapak Ibu Saudara berikan buat Tuhan kita? Kerjakan itu dalam kamu dan anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara.